The Miami Herald reports the death of a street brawler who became a mixed martial arts fighter. MMA fighter and internet legend Kimbo Slice, who died yesterday at the age of 42. Reports that Slice was awaiting a heart transplant surfaced following his death, leaving the world with questions. Kimbo Slice did it all, said it all, and really helped bring MMA to the forefront. One of the lessons that I've learned in this walk of being an MMA fighter, that respect is the main thing. It's all about respect. Respecting, who you are as a person, respecting the little guy, the little kid, the little girl, the boy, the old man, the older woman, having the respect for people, and people will respect you back. His entire story, this guy was the American dream. Came from nothing and went on this path that took him to the top of the sport. My boy was like, Mo, I just seen the craziest thing on the internet, man. For me, that was the first time I ever sat in front of a computer and typed somebody's name into YouTube. Never seen anything like that before. This guy would roll into people's backyards and they would just start fighting. For Kevin to have that skill set and go from YouTube sensation to fighting professional mixed martial artists who have been doing it for years and be successful. I like the way you work hard, Kimbo Slice. Thank you very much, man. Crazy Jackson. Halo bro, Kimbo Slice tidak datang dari dunia olahraga profesional. Ia tidak tumbuh di bawah pelatih nasional, tidak pernah masuk akademi bela diri elit, dan tidak memiliki jalur karir yang jelas. Ia muncul dari ruang yang bahkan tidak masuk radar intuisi olahraga, yaitu dari halaman belakang rumah orang, sudut-sudut jalan Miami, kamera-kamera handheld yang merekam perkelahian tanpa aturan. Dan justru di ruang yang dianggap liar itulah, Kimbo membangun magnet yang membuat jutaan orang menontonnya sebelum dunia MMA sendiri tahu apa yang sedang terjadi. Di awal 2000-an, ketika internet masih berjalan lambat dan YouTube belum punya kekuatan global, muncul cuplikan-cuplikan pendek tentang pria besar berkepala pelontos dengan janggut tebal yang memukul orang seperti mematahkan tembok. Video itu viral bukan karena diedit profesional, tetapi karena terasa nyata. Tidak ada musik, tidak ada promosi, tidak ada sudut kamera dramatis. Hanya ada suara nafas, hantaman tangan kosong, dan kerumunan kecil yang menyaksikan sesuatu yang mentah. Kimbo tidak pernah berniat menjadi simbol apapun, tetapi dunia menjadikannya simbol dari sisi lain pertarungan, yaitu sisi yang tidak dilatih oleh sistem, sisi yang lahir dari kebutuhan bertahan hidup. Dari situ, ia menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar petarung. Ia menjadi pintu masuk generasi pertama penonton internet yang melihat perkelahian bukan melalui televisi, tetapi melalui video yang dibagi dari komputer ke komputer. Kehadirannya mengguncang batas antara pertarungan jalanan dan pertarungan profesional, sampai federasi besar pun tidak bisa lagi mengabaikannya. Kimbo Slice adalah bukti bahwa kadang legenda tidak lahir dari sabuk, gelar, atau promosi. Legenda bisa lahir dari kamera buram dan tanah berdebu, selama ada seseorang yang benar-benar dilihat oleh dunia, dan dunia melihat Kimbo Slice. Kevin Ferguson tumbuh di lingkungan yang tidak memberi banyak ruang untuk salah langkah. Setelah keluarganya pindah dari Bahamas ke Miami, ia memasuki masa kecil yang diwarnai ketidakpastian ekonomi dan ketegangan sosial. Liberty City pada era 80-an bukan tempat yang ramah. Kriminalitas tinggi, kompetisi hidup keras, dan budaya jalanan yang membentuk karakter anak-anak lebih cepat dari yang seharusnya. Kimbo bukan anak yang mencari masalah, tetapi ia dibesarkan di tempat di mana masalah bisa datang bahkan sebelum seseorang sempat memilih arah hidup. Dari kecil, ia menonjol bukan karena bakat olahraga, tetapi karena kekuatan fisiknya. Tubuhnya berkembang lebih cepat daripada teman-temannya, dan kemampuan itu membuatnya sering diminta menjaga lingkungannya sendiri.
Tidak ada pelatih yang mengarahkannya, tidak ada program yang menyalurkan potensi itu. Ia belajar memukul, menghindar, dan bertahan bukan di gym profesional, tetapi di halaman sekolah, lapangan kosong, dan lorong-lorong kecil yang memaksa anak muda belajar keras jika ingin tetap aman. Ketika badai Andrew menerjang Florida pada 1992, the damage in South Florida from Hurricane Andrew is almost too much for words to describe. The pictures speak for themselves. Homes and businesses blown apart or heavily damaged. At least 15 people dead. Rescuers are using dogs to find bodies or survivors. They need fresh water now, food and medical supplies. 34,000 people are in shelters. And every building at Homestead Air Force Base was destroyed or heavily damaged, including some F-16 jets. Thousands more people are getting ready for Andrew along the coast of Louisiana and Texas. It's a matter of hours now for that. Dan merusak rumah keluarganya. Kimbo kehilangan pegangan terakhir yang membuat hidupnya teratur. Ia sempat hidup di dalam mobil bersama keluarganya, kondisi yang membuatnya membawa beban mental tersendiri. You know, being in Miami at the time, I had to work at a club, and that was around the time I was homeless. So instead of, going home every night, there was no home to go to. I would just park my car around back and just sleep in the car and be right back there at work for the next day. Dari situ muncul pola pikir yang terus ia bawa sampai akhir hidupnya. Jika tidak mempertahankan diri sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Setelah lulus SMA, Kimbo mencoba berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Ia sempat menjadi supir truk, pekerja konstruksi, hingga akhirnya menjadi bodyguard di klub malam dan perusahaan keamanan pribadi. Dunia malam Miami mempertemukannya dengan berbagai tipe manusia. Atlet, kriminal, musisi, petarung jalanan, dan di situ ia melihat bahwa kekerasan adalah komoditas tersendiri. Jika seseorang kuat, ia dihormati. Jika tidak, ia cepat tersisih. Kimbo belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membawa dirinya di lingkungan yang selalu menguji batas. We were, pretty much to the point where we were calling out these type of guys, you know what I'm saying? If they feel like they were a badass in their neighborhood, represent your city, you know what I'm saying? And when Trick came out with that song, Rep Your City, Rep Your Hood, that was the perfect song for us. Because we was repping our city, repping our hood. Namun kehidupan keras itu tidak otomatis membuat Kimbo menjadi seseorang yang kejam. Para teman lamanya sering menyebut ia pendiam, sopan, dan lebih suka menolong orang daripada mencari keributan. Tetapi ketika harus bertarung, ia tidak pernah setengah hati, dan kombinasi inilah yang kelak menjadi fondasi sosok Kimbo Slice. Ramah kepada orang baik, tapi tanpa belas kasih kepada mereka yang menguji batasannya. Di fase ini, Kimbo tidak pernah berpikir tentang karir pertarungan profesional. Ia bahkan belum mengenal MMA sebagai olahraga yang terstruktur. Yang ia tahu hanya satu hal, yaitu jika hidup memaksa untuk bertahan, maka bertahan harus dilakukan dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Tanpa sadar, kehidupan inilah yang sedang membentuk legenda yang belum disadari siapapun, termasuk dirinya sendiri. Perjalanan Kimbo Slice berubah ketika sebuah kamera sederhana menangkap sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Kekuatannya yang tidak biasa ketika bertarung tanpa sarung tangan di lingkungan Miami. Perjalanan Kimbo Slice berubah ketika sebuah kamera sederhana menangkap sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut, yaitu kekuatannya yang tidak biasa ketika bertarung tanpa sarung tangan di lingkungan Miami. Perkelahian jalanan bukan hal baru di Liberty City, tetapi sebelum internet, hal seperti itu tidak pernah terdokumentasi dengan baik. Ketika rekaman itu muncul, Kimbo tidak sedang membangun citra, tidak sedang memproduksi konten, dan tidak punya ambisi menjadi bintang. Ia hanya melakukan apa yang sejak kecil ia kuasai, yaitu bertarung untuk menyelesaikan masalah. Pertarungan pertamanya yang direkam benar-benar kasar, tanpa aturan, tanpa wasit, tanpa persiapan, dan berlangsung di halaman belakang rumah seseorang. Kamera yang merekam tidak stabil, penontonnya hanya beberapa orang, dan kualitas videonya sangat buruk. Namun ada sesuatu yang berbeda, yaitu cara Kimbo bergerak terlihat seperti seseorang yang pernah melakukan ini sepanjang hidupnya. Ia tidak memukul dengan liar, tetapi juga tidak terlihat dilatih formal. Gerakannya adalah hasil bertahun-tahun menghadapi kekerasan nyata, bukan latihan teknis yang diajarkan di gym. Video itu menyebar liar ke internet dari forum ke forum lain, jauh sebelum istilah viral menjadi bagian dari budaya digital.
penonton melihat sosok yang tidak dipoles, tidak dipromosikan, dan tidak diarahkan oleh industri olahraga. Mereka melihat kekuatan mentah yang terasa berbahaya karena keasliannya. Kimbo tidak mencoba tampil dramatis, kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat orang terpukau. Ketika nama Kimbo Slice mulai dikenal, ia sebenarnya hanya mencoba mencari uang tambahan dari pekerjaannya sebagai bodyguard. Ia tidak pernah merencanakan menjadi ikon, tetapi internet mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar, simbol dari sisi olahraga yang tidak tersentuh institusi resmi. Kimbo menjadi representasi budaya jalanan dalam era digital. Bukti bahwa dunia sedang berubah. Penonton tidak hanya menonton olahraga di TV, mereka kini mencari hal mentah dan nyata langsung dari komputer mereka. Dalam beberapa bulan, Kimbo sudah menjadi legenda underground. Rekamannya ditonton jutaan kali, dibicarakan di forum-forum besar, dan menjadi bahan perdebatan di komunitas MMA. Para penggemar terbelah antara ada yang menganggapnya seperti monster jalanan dan yang melihatnya sebagai cuma hoax atau gimmick belakang. Tetapi tidak ada yang menyangkal fakta bahwa setiap rekaman Kimbo menciptakan gelombang baru. Ia membuat MMA terlihat sangat berbeda, lebih ekstrim, lebih dekat dengan insting dasar manusia. Seiring popularitasnya naik, Kimbo sadar bahwa ia sedang memasuki wilayah yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai penjaga klub atau petarung jalanan biasa. Ia menjadi figur yang dunia ingin tonton, dan itu membuat pernyataannya berubah. Apakah ia hanya akan menjadi fenomena viral atau apakah ia bisa memindahkan kekuatan itu ke arena profesional? Momen ini menutup fase ketika Kimbo masih menjadi legenda jalanan. Setelah ini hidupnya akan masuk ke wilayah yang jauh lebih kompleks, yaitu industri MMA, dunia promosi, dan ekspektasi publik yang tidak pernah ia minta. Ketika nama Kimbo Slice semakin besar di internet, tekanan untuk melihatnya bertarung di panggung resmi mulai datang dari berbagai arah. Forum-forum MMA mempertanyakan apakah kekerasan mentah yang ia tunjukkan di halaman belakang bisa bertahan ketika harus mengikuti aturan, memakai sarung tangan, dan menghadapi lawan yang dilatih secara profesional. Banyak yang menganggapnya hanya fenomena viral, sementara sebagian lain menganggapnya ancaman bagi petarung profesional karena popularitasnya melebihi atlet yang sudah bertahun-tahun berkompetisi. People forget really easily that MMA was born out of an effort to make a street fight. He just captured, America better than any other martial artist or MMA fighter has done to this day. Kimbo sebenarnya tidak memiliki rencana besar untuk masuk ke dunia MMA. Ia tidak datang dari latar belakang seni bela diri, tidak punya tim yang mapan, dan tidak mengenal struktur industri olahraga ini. Yang ia punya hanyalah reputasi besar dan seorang manajer lama, Mike Imber, yang sejak lama mengurus pekerjaannya sebagai bodyguard. Imber melihat bahwa perhatian yang muncul di internet bukan hal kecil. Jika diarahkan dengan benar, Kimbo bisa membawa dirinya ke level yang lebih tinggi daripada sekedar perkelahian jalanan. Kesempatan itu akhirnya datang ketika Elite XC melihat potensi komersial yang tidak dimiliki organisasi lain. Mereka bukan sekedar melihat Kimbo sebagai petarung, tetapi sebagai magnet penonton. Popularitasnya di internet bahkan mengalahkan sebagian besar atlet profesional pada masa itu. Elite XC membutuhkan sosok yang bisa menarik massa, sementara Kimbo membutuhkan organisasi yang berani mengambil resiko memainkannya sebagai bintang utama. Pertemuan kebutuhan ini membuat mereka bekerja sama. Namun Kimbo tidak masuk dengan mental selebritas. Ia tahu bahwa dunia profesional berbeda dengan halaman belakang. Ia bergabung dengan tim latihan yang dipimpin oleh Bas Rutten dan Randy Katami, dua pelatih yang sudah lama berada di level atas MMA. Bas Rutten mengajari teknik fundamental yang tidak pernah ia miliki, yaitu footwork dasar, cara memukul dengan sarung tangan tanpa menguras tenaga, hingga pemahaman jarak. Katami membantu memperbaiki teknik strikingnya agar lebih efisien. Di gym, Kimbo dikenal sebagai pekerja keras. Ia tidak suka membuang waktu, tidak pernah melewatkan pelatihan, dan mengakui bahwa ia harus mengejar pengalaman puluhan tahun dalam waktu yang sangat singkat.
Debut profesionalnya datang pada 2007 melawan Bo Cantrell dalam ajang Elite XC Renage. Laga itu berlangsung sangat singkat dan banyak pengamat merasa Cantrell menyerah terlalu cepat. Tetapi bagi publik, kemenangan itu sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa Kimbo bisa bertarung di bawah lampu besar. Kimbo pun mulai dipandang sebagai aset utama Elite XC, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena setiap kemunculannya mengangkat rating siaran secara drastis. Setiap kali Kimbo berjalan menuju arena, suasana berubah. Penonton MMA tradisional mungkin skeptis, tetapi masa umumnya mengenalnya dari internet selalu menghidupkan atmosfer. Ia membawa sesuatu yang belum dimiliki MMA sebelumnya, yaitu penonton yang bukan penggemar olahraga, tetapi penggemar figur. When people attended those fights, they weren't MMA fans, they were Kimbo Slice fans. There's guys that are talented athletes, there are guys that are gifted speakers, there's guys that are amazing, just tough fighters. He's the kind of guy that had it all. He had fans that were across all demographics, all races. They all tuned in because they want to see him fight. It's the fight fans want to see. Elite XC memanfaatkannya habis-habisan. Mereka menjadikan Kimbo wajah organisasi, menempatkannya di event utama dan membangun narasi besar bahwa ia adalah petarung jalanan yang menantang dunia profesional. Namun sorotan itu juga menempatkan Kimbo pada posisi sulit. MMA bukan sekedar olahraga yang bisa dipelajari dalam tempo singkat. Ia juga harus menghadapi petarung yang sudah berlatih sejak kecil, atlet yang staminanya panjang dan lawan dengan pengalaman grappling yang tidak pernah ia miliki. Kimbo sadar bahwa ia sedang belajar sambil bertanding dan itu bukan posisi yang ideal. Masuk ke tahun 2008, nama Kimbo Slice sudah melewati batas dunia internet. Ia bukan lagi petarung jalanan viral. Ia sudah menjadi aset komersial. Elite XC membangun hampir seluruh strategi bisnis di atas figur Kimbo. Mereka tahu satu hal, yaitu Kimbo bisa menarik penonton yang tidak pernah peduli MMA sebelumnya. Ia membawa orang-orang yang menonton bukan karena grappling, submission, atau teknik, tetapi karena mereka ingin melihat manusia yang tidak bisa dikalahkan. Momen itu menjadi titik kritis. Popularitas Kimbo mulai berjalan lebih cepat daripada kemampuan teknisnya. Ia memang kuat, eksplosif, dan berbahaya, tetapi MMA memiliki kurva belajar yang keras. Sementara publik percaya ia adalah monster, para pelatih dan analis tahu ia masih petarung baru yang sedang membangun dasar-dasar fundamental. Namun pasar menuntut ia bertarung seolah ia sudah siap menjadi bintang utama. Elite XC memasukkan Kimbo ke dalam pertandingan-pertandingan yang sudah jelas aman. Lawan-lawan dipilih berdasarkan profil yang bisa mendongkrak hype tanpa memberi resiko teknis terlalu besar. Tetapi MMA tidak mengenal skenario aman. Ketika Seth Patruzzelli masuk menggantikan Ken Shamrock secara mendadak, seluruh konstruksi bisnis Elite XC runtuh dalam hitungan detik. Kimbo kalah knockout hanya dalam 14 detik. Sebuah kekalahan yang sebenarnya manusiawi bagi petarung baru, namun menjadi bencana karena ekspektasi publik yang terlalu tinggi. Kekalahan itu bukan hanya memukul karir Kimbo, tetapi juga menghancurkan Elite XC. Tuduhan match fixing, keputusan promotor yang dianggap manipulatif, hingga tekanan dari media membuat organisasi itu bangkrut beberapa minggu kemudian. You, the consumer, you don't know the scumbag promoters behind the scenes went in and paid him to not go to the ground. They paid him to stand up. You know why? Because they thought that Kimbo Slice was going to viciously knock him out. But Kimbo Slice sucks. Like I've said now for the last few months, this fucking guy can't fight, and he got knocked out in 13 seconds by a guy who didn't win the Ultimate Fighter and who didn't win fights in the UFC. They brought him up from the undercard to fight the main event guy and knocked him out in 13 seconds. Me and my crew have been busting our ass for 10 years to show people how amazing this sport is, the type of people that are involved in this sport, the athletes, how amazing they are, and you've got these boxing scumbags coming in and trying to fix fights. It's unbelievable. Kimbo mendadak menjadi wajah dari kekacauan industri yang belum siap mengelola sensasi digital yang ia bawa. Padahal Kimbo sendiri tidak pernah meminta semua itu. Ia hanya bertarung. This is what makes us who we are. To go up, to come down, and get up and keep on fighting. This was designed for me. I was designed in some kind of way to win some, to lose some. I'm gonna keep coming. I'm gonna keep on fighting
Kehancuran Elite XC memberi Kimbo satu pelajaran penting, yaitu ketenaran bisa menjadi musuh ketika ia tumbuh lebih cepat daripada kemampuan teknis. Tetapi di waktu yang sama, kekalahan itu membuktikan satu hal tentang dirinya. Ia tidak kabur, tidak kembali ke jalanan, ia mencari cara untuk menjadi lebih baik, bahkan ketika reputasinya sedang jatuh. Itulah babak baru perjalanan Kimbo, babak yang menyikap siapa dirinya sebenarnya, jauh dari kamera dan jauh dari narasi sensasional. Setelah runtuhnya Elite XC, banyak orang mengira Kimbo Slice akan kembali ke zona nyaman, yaitu video jalanan, viral sesekali, lalu hilang lagi. Tetapi kejatuhan itu justru membuka sisi dirinya yang jarang dibicarakan. Keputusan untuk benar-benar belajar MMA dari dasar, bukan sebagai ikon internet, tetapi sebagai atlet yang ingin membuktikan diri. Ketika UFC mengumumkan Kimbo bergabung sebagai peserta The Ultimate Fighter atau TUF season 10 pada 2009, reaksi publik pecah dua arah. Sebagian menganggap ini langkah komersial Dana White, memanfaatkan nama Kimbo untuk rating. Sebagian lain melihat ini sebagai ujian sesungguhnya, apakah legenda jalanan itu punya kemampuan bertahan di lingkungan profesional yang penuh atlet veteran. Di dalam TUF, Kimbo tidak datang dengan organisasi, justru sebaliknya, ia datang dengan rasa hormat yang besar terhadap siapapun yang lebih berpengalaman. Ia belajar takedown defense, grappling dasar, conditioning, dan detail-detail teknis yang selama ini tidak dibutuhkan ketika ia bertarung di aturan jalanan. Namun realitas tidak pernah melunak untuknya. Di masa awal kompetisi, ia ditaruh langsung melawan Roy Nelson, seorang veteran jiu-jitsu dengan pengalaman bertahun-tahun. Nelson mematikan eksplosivitas Kimbo dengan game plan sederhana, yaitu clinch, takedown, full mount, finish. Kimbo kalah secara teknis, bukan secara mental. Kalah oleh Nelson tidak membuatnya mundur. Justru setelah eliminasi, ia tetap datang ke setiap sesi latihan, tetap mendorong dirinya, tetap menerima nasihat pelatih tanpa defensif. Sikap itu membuat banyak rekan TUF menghormatinya. Kimbo bukan fenomena viral di sana. Ia hanya seorang pria 35 tahun yang terlambat masuk dunia MMA dan tetap memilih untuk mengejar kesempatan terakhirnya. Tidak peduli seberapa besar publik meremehkannya. Ketika akhirnya diberi kesempatan bertarung di UFC resmi, hasilnya tidak sempurna tetapi menunjukkan perkembangan nyata. Kemenangannya melawan Houston Alexander memperlihatkan kemampuan bertarung yang lebih disiplin dan mengontrol jarak. Kekalahan berikutnya dari Matt Mitrione memperlihatkan batas fisiknya, terutama pada level elit. Tapi sekali lagi, Kimbo tidak mengeluh, tidak mencari alasan. Ia menerima perbedaan tingkat kemampuan itu dengan pandangan realitas tentang dunia MMA yang keras. Transformasi Kimbo dari ikon jalanan menjadi atlet yang mencoba menyesuaikan diri dalam sistem profesional bukan tentang mengejar sabuk. Ia tahu ia bukan John Jones, bukan Cain Velasquez, bukan petarung yang bisa menebus puncak divisi. Tetapi ia tetap melangkah karena satu alasan. Ia tidak ingin karirnya berakhir sebagai fenomena internet tanpa bukti bahwa ia pernah mencoba bertarung dengan cara yang benar. Dalam proses itu, Kimbo memperlihatkan sisi dirinya yang sering hilang di tengah sensasi, kerja keras, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa popularitas tidak bisa menggantikan latihan. Semakin tua Kimbo, semakin jelas bahwa karirnya tidak lagi mengikuti pola atlet MMA pada umumnya. Ia bukan calon juara, ia bukan teknisi elit, namun ia tetap menjadi magnet bagi jutaan orang. Bahkan ketika ia kembali ke Bellator menjelang akhir hidupnya, pertarungannya masih mencatat rating televisi yang mengalahkan sebagian besar program olahraga saat itu. Banyak orang hanya melihat Kimbo sebagai produk viral, padahal warisannya jauh lebih dalam daripada beberapa video jalanan. Ia membuka pintu bagi generasi petarung yang berangkat dari dunia non-tradisional. Sebelum era TikTok, sebelum YouTuber mulai naik ring, Kimbo adalah bukti bahwa seseorang dari luar sistem bisa memaksa industri besar seperti MMA untuk memperhitungkannya. Ia bukan hanya masuk ke dalamnya, industri itu harus menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Warisan lainnya adalah perubahan cara organisasi memandang marketing. Elite XC benar-benar jatuh karena menaruh seluruh beban bisnis pada figur Kimbo. Tetapi dari kehancuran itu, industri belajar bahwa promosi modern membutuhkan keseimbangan antara daya tarik viral dan kompetisi yang adil. Pelajaran yang mahal, tetapi itu bagian dari dampak Kimbo terhadap MMA. Di sisi personal, Kimbo memberi contoh tentang bagaimana menghadapi ekspektasi yang tidak realistis. Ia tidak pernah menyebut dirinya yang terkuat atau terbaik. Justru ia selalu menekan bahwa ia masih belajar. Bahkan dalam dokumenter-dokumenter terakhirnya, ia
Ia sering bicara soal keinginan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, bukan mengejar sabuk atau pengakuan teknis. Ketika ia meninggal pada tahun 2016 karena gagal jantung, dunia MMA tersentak, bukan karena ia seorang juara, tetapi karena ia sosok yang mewakili sesuatu yang jarang dimiliki olahraga. The other breaking news you just handed me is that Kimbo Slice died. Whoa, How did he die? Kimbo Slice died. I think he was admitted to the hospital with a heart condition today or maybe Thursday the other day, and news is breaking just as we were coming on. People were trying to get confirmation on if he actually passed. And American Top Team tweeted it. The American Top Team tweeted that he died. He must have really died. Wow. Yaitu manusia yang autentik. Kimbo tidak pernah berpura-pura menjadi teknisi, tidak pernah menyembunyikan keterbatasannya, dan tidak pernah meminta media membangun mitos tentang dirinya. Ia hanya melakukan apa yang ia tahu, yaitu bertarung, berusaha, dan menerima apapun konsekuensinya. Warisan Kimbo terlihat pada para petarung yang muncul setelahnya. Atlet viral, influencer, street fighter yang berusaha masuk ke dunia profesional. Mereka semua berdiri di jalur yang dulu ia buka sendiri. Tidak semua dari mereka sukses, tetapi keberadaan jalur itu adalah bukti bahwa Kimbo Slice mengubah struktur ekosistem MMA, baik di sisi budaya maupun industri. Di tempat lain, terutama di komunitas-komunitas street fight, Kimbo menjadi simbol kesempatan kedua, dari tidur di mobil saat badai menghancurkan rumahnya hingga melawan atlet profesional di oktagon. Ia menunjukkan bahwa perjalanan seseorang tidak harus sempurna untuk berarti, cukup untuk diperjuangkan. Ketika orang menilai karir seorang petarung, standar yang digunakan biasanya sederhana, yaitu gelar, rekor, dan siapa yang pernah dikalahkan. Dengan standar itu, Kimbo Slice tidak seharusnya menjadi legenda. Ia tidak pernah mendekati puncak divisi, ia tidak pernah meraih sabuk, ia bahkan belajar MMA secara terlambat di usia ketika sebagian besar atlet mulai menurun. Namun Kimbo menembus batas divisi legenda dengan cara yang lebih sulit. Ia membentuk budaya, ia menjadi simbol dari sesuatu yang tidak dimiliki banyak juara, yaitu daya tarik organik yang lahir dari realitas hidup, bukan dari konstruksi promosi. Kimbo adalah fenomena sosial sebelum ia menjadi atlet profesional. Ia memaksa media, organisasi, dan penggemar untuk menerima bahwa MMA tidak hanya milik mereka yang datang dari sistem akademi formal. Sosok Kimbo juga menjadi pengingat bahwa ketenaran bukan jaminan. Ketika hype Elite X runtuh, Kimbo bisa saja menghilang, tetapi ia memilih jalur yang lebih berat, yaitu mulai dari awal belajar teknik menghadapi atlet yang lebih muda, lebih cepat, lebih berpengalaman. Ia kalah beberapa kali, tetapi ia tidak pernah berhenti mencoba, dan dalam dunia MMA, usaha itu jauh lebih dihargai daripada sekedar citra. Ketika ia meninggal pada usia 42 tahun, dunia MMA kehilangan figur yang tidak biasa. Bukan juara, bukan inovator teknik, tetapi seseorang yang mengubah olahraga dari arah yang tidak pernah diperkirakan siapapun. You showed more heart and more willpower than anybody I've ever seen. And he did so much for the sport of MMA. Kimbo Slice, you're gone, but you never forgot, baby. Rest in peace, Kimbo. Kimbo Slice mungkin tidak meninggalkan sabuk juara, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Cara baru melihat petarung, cara baru memahami ketenaran, dan cara baru bagi industri untuk menerima mereka yang datang dari luar sistem. Pada akhirnya, itulah bentuk legenda yang tidak bisa dibeli oleh rekor. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Ciao. Is there anybody in here?